bisa mendapatkan. Oke, jadi kita akan membahas 5 topik utama ya hari ini. Jadi pertama, pentingnya kepuasan siswa dalam menentukan reputasi institusi pendidikan, lalu cara mengukurnya bagaimana melalui data dan feedback, lalu tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kepuasan siswa di institusi masing-masing, lalu peran teknologi dalam mendukung pengelolaan kepuasan siswa, dan juga bagaimana sih feedback siswa itu bisa kita olah dan untuk menjadi suatu inisiatif gitu kan, suatu perubahan di institusi masing-masing gitu. Oke. Jadi karena format diskusi hari ini adalah panel discussion, jadi nanti saya akan kasih pertanyaan, nanti bapak-bapak boleh gantian aja ya mau menjawab atau mungkin mau menambahkan dari rekan sebelahnya gitu. Jadi kita hari ini sesinya santai aja. Oke, jadi mungkin nggak perlu lama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai aja. Oke, mungkin kita mulai dari topik besarnya dulu kali ya gitu. Jadi kalau menurut bapak-bapak sekalian tuh apa sih hubungan antara kepuasan siswa dan reputasi pendidikan gitu? Ada yang mau jawab duluan mungkin? Baik, Ya. terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya pikir topik kita pada sore hari ini sangat menarik. Kenapa? Karena berbicara tentang reputasi pendidikan. Bagaimana kita ketahui, apapun jenis bisnisnya, apapun jenis industrinya, reputasi merupakan hal yang sangat penting karena merupakan wujud apresiasi dari masyarakat atau wujud pengukuran dari masyarakat itu terhadap industri atau terhadap bidang tersebut. Lebih dari itu, reputasi ini juga akan memberikan dampak terkait dengan keterpercayaan masyarakat. Ketika suatu industri atau ketika suatu perusahaan itu memiliki reputasi yang baik, itu menunjukkan bahwasanya masyarakat percaya terhadap pendidikan tersebut atau terhadap perusahaan tersebut. Nah, terkait dengan kepuasan siswa atau kepuasan konsumen, hal tersebut sangat penting. Kenapa? Karena ketika konsumen itu tidak merasakan puas, maka otomatis dia akan memberikan nilai yang kecil terhadap perusahaan itu. Mungkin sebagaimana kita ketahui, kita banyak melihat seperti di beberapa platform itu memberikan bintang dan seterusnya. Dan faktanya ketika kita ingin membeli suatu barang atau ingin memasuki industri tertentu, pasti kita akan melihat reviewnya dulu tuh. Misalnya satu perusahaan kita akan buka Google review minimal, apakah apresiasi dari banyak konsumen itu memberikan nilai yang baik ataukah enggak, apakah bintangnya 5 atau 1,5 gitu ya mungkin ya. Nah begitu juga mungkin ketika kita ingin download aplikasi, pasti kita akan lihat reviewnya terlebih dahulu. Nah untuk itu hal ini menunjukkan bahwasanya sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan tersebut. Mungkin itu kalau dari saya, mungkin di ada yang lain. Yang mau menambahkan mungkin? Mungkin saya ada perkenalan juga ya. Oh, iya. Terima kasih juga kesempatannya saya bisa duduk di samping dua profesor. Nama saya Andre, saya dari Linkotalk, kebetulan kita user Bahari juga ya dari awal cukup lama. Dan ini menarik karena mungkin kita dari perusahaan yang backgroundnya education. Specifically sebenarnya kita di language learning for adults. Jadi mungkin nanti kalau bagi saya kedepannya akan lebih banyak ngomongin soal adult learning, terutama lebih ke arah corporate training. Nah, kalau kita ngomongin corporate training yang menjadi fokus utama proyek kita dan juga go-to market kita, ngomongin reputasi itu jelas pasti ya. Yeah. Karena apalagi kalau kita mainnya B2B, mereka akan sangat tahu sebenarnya solution partner atau kita mereka menggunakan vendor mana aja sih yang sebenarnya udah masih bukti. Jadi sekarang ngomonginnya udah bukan kita jualan barang, terus kita jualan build contest mungkin. Oh ini bagus nih, AI bisa bikin recommendation system, bisa customize sesuai dari itu kayaknya udah lewat masanya. Sekarang benar-benar masanya mereka pengen tahu use case gitu. Jadi kebetulan dari beberapa company kita, client company kita, kebanyakan mereka tuh kalaupun Bringbot sudah masuk untuk bisa demo produk di sana, mereka sudah dengar ulasan dari company, either anak perusahaan yang mereka, atau misalnya dari perusahaan yang lain, ya karena itu kebanyakan itu jadi sebenarnya kita sudah sampai di situ. Nah, jadi sampai kita ada di titik
itu yang jelas reputasi untuk kita mendeliver materi yang sesuai dengan yang kita inginkan dulu ya. Nggak usah terlalu menunggu harus bisa ini, tapi sebenarnya kita sesuai sama apa yang kita inginkan dulu. Kita bisa kasih personalize gitu, kami ya kita bisa personalize, kita customize sama kebutuhan, kita sesuaikan KPI-nya. Saat itu dulu ya kalau konteksnya atau selama kita bisa bertahan di situ, saya rasa untuk kita udah ada satu kaki langkah gitu ya di apa namanya di profesional untuk lagi. Ini kalau tambah saya. Terima kasih, Pak. Baik, kalau kita lihat tadi saya menemukan yang sudah disampaikan Mas Ande dan uh, saya menambahkan bahwa dalam dunia pendidikan atau edukasi, reputasi itu ada lembaga pemerintah, ya, seperti QS, kemudian Time Share Education dan sebagainya. Tapi yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat dan langsung didengar dalam secara luas tentu dari mahasiswa, apa penilaian mahasiswa itu justru sangat kritikal dan sangat penting sekali. Ya, apapun di ranking nomor berapa kita World university ranking dan sebagainya, tapi kalau dirasakan oleh mahasiswanya tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai kelasnya, tidak sesuai yang diharapkan, nggak ada artinya pemeringkat atau ranking yang diperoleh dari lembaga pemeringkat tersebut. Jadi sangat penting sekali. Jadi kaitannya erat sekali antara apa yang dipersepsikan atau apa yang dirasakan. Tadi Agus menyampaikan bahwa review itu penting, sangat penting sekali itu. Kalau misalnya dia orang dalam, dia merasakan dan prosesnya nggak bagus, ya, nggak disiplin, nggak sesuai dengan yang semestinya, maka ya reputasinya menjadi tidak bagus. Ya. Terima kasih, Pak. Tapi setuju sih, karena memang apa namanya, apalagi mungkin habitnya kita juga tipenya kan kalau misalnya mau melakukan sesuatu atau mau mencoba sesuatu di sesuatu, tipenya nyari saran gitu kan, minta saran, minta rekomendasi, dan akhirnya tuh ketika memang seseorang puas, ini mungkin konteksnya bisa lebih luas ya, tadi bukan cuma sekolah doang, tapi mungkin barang atau servis segala macam. Ketika orang puas tuh pengennya juga sharing ke teman-teman yang lain gitu kan, kayak merekomendasikan, akhirnya juga ini menyebarkan word of mouth gitu kan, dan akhirnya juga memperkuat branding si company tersebut gitu. Nah, kalau dari institusi Bapak masing-masing gitu, setelah mungkin terlibat gitu kan dengan mendengarkan feedback siswa gitu kan, kalau yang Bapak-Bapak lihat tuh kira-kira faktor utama apa sih gitu, baik dari sisi akademik atau mungkin non akademik ya, yang mempengaruhi tingkat kepuasan siswa nih dari institusi masing-masing. Dari sisi akademik dan non akademik, kita tentu mengobserv apa yang dirasakan oleh mahasiswa, dan mahasiswa umumnya lebih beberapa, ya, misalnya satu diantaranya tentang teaching learning proses belajar mengajar di kelas itu sudah on time, schedule, sesuai kurikulum, sesuai silabus dan sebagainya, bagaimana dosennya, bagaimana attitude dan sebagainya, apakah sesuai dengan branding kita misalnya, ya, seperti itu. Kemudian itu akademisnya, kemudian supportingnya bagaimana, fasilitas dan sebagainya, ya. Kemudian kualifikasi itu juga menjadi pertimbangan ataupun perhatian daripada mahasiswa. Reputasi dosen dan sebagainya. Saya kira seperti ini. Kalau dari sudut pandang kami lebih ke ini, tadi sempat sharing juga dengan Prof. Ali bahwa
kami selalu menyajikan pembelajaran yang ada di Workshop itu yang akan di partisipasinya oleh karyawan-karyawan dari Kawayan Kalu. Itu tuh pertama ada gunanya untuk karir. Yang kedua adalah mereka nggak merasa bahwa ini tambahan burden kerjaan. Dua hal itu aja sebenarnya, itu doang sih yang kita pelajarin selama ini. Karena kalau misalnya kita brandingnya dari awal ini adalah selesai ini habis bekerja jam 5 sore sampai jam 7 malam, nggak ada yang datang. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh ini sebenarnya program upskill dari company nanti untuk membantu kalian di PT kalian. Nah itu kan itu kita sudah menjanjikan seperti itu. Makanya kalau dari aspek akademis jelas apakah materi yang sudah kita janjikan itu benar-benar sesuai sama kebutuhan atau enggak. Yang kedua, pengajar kita mencoba menghadirkan pengajar yang sebenarnya sudah punya pengalaman di ranah, nggak harus mungkin spesifik sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tapi sebenarnya di ranah itu sudah ada. Jadi kalau kita kan kebanyakan karyawan yang mostly mereka di sales marketing, jadi kita carinya bisnis trainer. Jadi mengajar bahasa Inggris yang specifically kebutuhannya untuk bisnis. Dan kalau misalnya di non akademis ya kebetulan kami itu kan Workshop ini terbentuknya dari sebuah komunitas. Jadi kita dulu komunitas yang isinya kebanyakan atau instansi dari luar atau guru-guru. Jadi dulu kita di satu komunitas asli. Jadi sampai sekarang itu membuat kurikulum guru-gurunya itu dari komunitas. Nah saat kita bikin community base, kita aplikasikan ini di perusahaan. Kita bikin community mission di perusahaan. Kita bikin juga ada beberapa kali misalnya mereka kita adakan English debate competition internal gitu, tapi yang nonton nanti direksi. Itu nanti kesempatan mereka buat showcase kemampuan yang mereka tadi. Jadi hal-hal seperti itu sih yang bikin mereka engage juga jadinya, wah ternyata ada minatnya juga yang saya belajar dulu. Jadi kita bisa showcase, bisa saling kenal juga dan mereka mengatur wisata tanya aja di kebutuhan mereka untuk belajar. Baik, terima kasih. Saya kira topik diskusinya semakin mendalam dan semakin menarik ini ya. Dan tadi terkait dengan feedback dari siswa atau feedback dari konsumen, ini menurut kami cukup penting. Kenapa? Lebih baik mereka menyampaikan kritik yang cukup keras, tapi ke kita, daripada dia menyampaikan kritik yang cukup keras tapi di luar. Ya mungkin kita nggak bisa handle, kita nggak bisa tackle dari kritik-kritik tersebut. Nah untuk itu kita cukup berterima kasih mungkin ketika ada konsumen yang mungkin cukup lugas menyampaikan keluhannya kepada kita. Dan mungkin kita perlu appreciate, gitu ya, perlu appreciate. Jangan mungkin kita tidak membuka customer service atau kita tidak membuka layanan konsumen, yang itu mungkin malah konsumen menyampaikan keluhannya itu di luar. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka di perguruan tinggi mereka seringkali menjaring dari masukan konsumen itu melalui dua hal. Yang pertama dari mahasiswa yang masih aktif, kita melakukan per semester. Jadi per semester mereka diminta pendapat bagaimana perkuliahannya, apa saja yang kurang, apakah dosennya sudah menyampaikan sesuai dengan materi, ataukah mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperbaiki dari sisi akademisnya. Terkait dengan non akademis sebetulnya kan cukup, karena mahasiswa itu kuliah kan bukan hanya sekedar kuliah seharusnya, tapi mereka perlu misalnya ekskul gitu kan ya, ikut himpunan mahasiswa, kemudian ikut ke perpustakaan. Apakah perpustakaan itu nyaman ataukah enggak? Apakah literatur yang ada di perpustakaan itu lengkap ataukah tidak? Nah, untuk itu ringkasnya bahwasanya aspek akademis maupun non akademis merupakan hal yang sangat penting yang menjadi tolok ukur dari reputasi perusahaan itu atau reputasi pendidikan tersebut. Mungkin itu kalau dari kami. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya poin Bapak terakhir nyambung sama pertanyaan saya selanjutnya juga sih, kayak tadi kan kalau dari Pak Agus kan sudah kasih tahu ya kayak kebagi dua gitu kan. Terus misalnya yang mahasiswa aktif itu apa aja yang kira-kira menjadi bisa kita nilai jadi faktor penilaian gitu. Tapi biasanya cara mengukurnya tuh gimana sih Pak? Apakah itu dalam bentuk survei atau biasa tuh kanalnya tuh melalui apa tuh untuk menilai dan mengukur kepuasan siswa? Baik, terkait dengan feedback yang tadi mungkin kita diskusikan sangat penting untuk meningkatkan dari kualitas perusahaan atau kualitas institusi pendidikan.
Nah, untuk menjaring feedback itu yang pertama kita lakukan per semester. Dan sebelum mahasiswa itu melakukan isi KRS atau sebelum mahasiswa itu melihat nilainya, mereka wajib isi survei dulu. Jadi mereka nggak akan bisa melihat nilai kalau belum isi survei. Untuk itu, ya nanti di dalam isi survei itu banyak yang tadi kita sampaikan seperti menilai kualitas eh, eh, pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan RPS ataukah enggak, apakah bobot nilainya sudah disampaikan ataukah belum, dan seterusnya, sampai ke pelayanan kampusnya, apakah liftnya itu berjalan dengan baik ataukah enggak, apakah fasilitasnya lengkap ataukah enggak. Nah, itu mungkin yang dilakukan per semester, sehingga dengan adanya hal tersebut kita bisa melakukan continuous improvement. Jadi kita bukan monoton, itu kayaknya udah puas nih, kayaknya udah oke, udah settle, tapi ternyata dari konsumennya belum merasakan hal itu. Nah, yang kedua adalah dari alumni. Jadi setelah alumni itu lulus, mereka 2 tahun setelah lulus, kita mintai pendapat. Apakah pembelajaran yang selama ini ada di kampus itu relevan nggak dengan dunia kerja, dengan dunia industri atau dunia usaha? Jika ternyata kok nggak relevan, ya kita harus berbenah diri. Mungkin kurikulum kita harus diupdate, mungkin harus mengadaptasikan teknologi dan seterusnya. Jadi kalau di konteks pendidikan ada dua hal. Pasca mereka lulus, apakah mudah nggak mereka cari kerja? Apakah mereka terserap nggak di dunia kerja? Dan yang kedua adalah untuk mahasiswa existing. Ringkasnya dari dua yang kita lakukan itu harapannya melakukan continuous improvement. Jadi bisa memperbaiki secara konsisten karena di dunia ini nggak ada yang mapan seterusnya ya. Jadi di dunia ini karena dinamis, maka kita juga harus adaptif. Mungkin itu kira-kira. Mungkin ya ada yang ditambahin tentang pengukuran. Kalau untuk pengukuran customer satisfaction, kalau kita sih jadi sebenarnya dari awal kita punya lihat antara user dan juga klien. Kalau klien berarti konteksnya itu kita kasih report ke perusahaan. Tapi kita juga punya individual usernya seperti apa, satisfaction rate mereka. Nah, paling gampang sebenarnya itu dari yang satisfaction rate user dulu, karena apa namanya metode belajar kita kan juga sebenarnya terbalik. Jadi mereka ngomong dulu di aplikasi kita baru kita nilai. Dan kalau misalnya kebanyakan institusi pendidikan kan kita nilai semua udah ada standar. Sebetulnya kalau kita ini kita lihat dulu mereka sebenarnya ada di level mana berdasarkan pengelompokan kita, dan mereka ada di learning style seperti apa, cara belajar mereka seperti apa. Kita bisa lebih mudah share keinginan mereka apa, misalnya tidak hanya kebutuhan yang diminta oleh perusahaan, tapi membridge juga nih antara juga punya hasil dengan kemauan perusahaan gitu. Kadang-kadang itu juga kita dari situ aja sebenarnya itu sudah membantu kita bisa melihat misalnya semua itu quantify kalau kita dari mereka yang masuk ke atau saya dari target itu kan berarti ini masih belum praktis. Apa yang kita harus lakuin harus berarti step kedua adalah siang kita kita kadang-kadang dari saya sendiri juga ya perusahaan untuk apakah kalau sendiri ini programnya bisa sesuai kebutuhan apa sih yang dulunya kan aplikasi yang belum masih ada sesuai. Baru nanti dari level accommodation saya sudah terima kasih dari hasil kita dengan perusahaan kita akan memberikan lagi lebih ini ada beberapa feedback users itu selalu seperti itu. Pokoknya selalu kita terus terus ya, jadi pengembangan produknya harus dulu dan panjang. Baik, kami melakukan survei setiap semester melalui LMS, Learning Management System, dilakukan oleh unit tertentu, tidak dari unit pengajaran, beda unit dari tertentu, tapi kami nanti akan mendapatkan reportnya sudah dapat apa penilaian student, masukan, kritikan, dan semacamnya gitu. Nanti kami follow up masukan tersebut ya, yang sudah bagus, yang perlu untuk seterusnya gitu. Dan kita lakukan kuesioner tidak hanya pada student atau mahasiswa, tapi juga pada user, pada
eh, namanya, stakeholders lainnya, termasuk masyarakat, pengguna magang. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin lanjutin dari poin Pak Andre tadi kan kayak apa namanya siklusnya tuh memang udah ada gitu kan. Jadi dapat feedback lalu melakukan perbaikan gitu dan continuous improvement lah ya gitu kan. Jadi dari feedback siswa ini feedbacknya kalau ke siapa? Apakah ke tim bisnis, ke tim produk atau mungkin kalau di universitas kan kayak ke tim akademisnya seperti itu. Nah, boleh diceritain nggak sih mungkin salah satu contohnya apa kali ya gitu di mana feedback siswa tuh benar-benar berhasil mendorong perubahan yang signifikan nih gitu sih bapak-bapak masing-masing. Ada nggak yang mungkin teringat gitu atau yang mungkin cukup memorable gitu kan salah satu perubahan yang memang berangkat dari feedback siswa? Kalau dari kami yang pasti yang di awal-awal ya, karena sekarang kami sudah 4 tahunan, jadi ini di dalam tahun kelima, cuman untuk corporate training kita baru di 2 tahun terakhir. Dan memang awalnya fokusnya lebih ke K-12, ke sekolah. Lalu kita masuk ke corporate training, wah ini benar-benar baru nih buat kita, dan kebetulan dapat klien yang besar, jadi lumayan kaget mungkin di awal-awal memang wah ini rekomendasi sistem kita yang sebenarnya udah cukup works di institusi pendidikan, ternyata kalau di perusahaan ini di dalam pembangunan mereka itu lebih kompleks, sudah pasti ya. Jadi yang tadi saya bilang hasil-hasil yang diciptakan itu angka-angkanya dari awal itu sudah menunjukkan engagement yang bagus. Jadi misalnya karena waktu itu yang tadi saya bilang mungkin ya brandingnya adalah ini respon bahasa Inggris setelah kerja gitu ya. Jadi engagement itu 30%. Jadi dari satu kelas yang tadi cuma 2 orang, 3 orang, apalagi di kadang-kadang itu misalnya ada di tempat bulan Ramadan, jam 5 sampai jam 7 orang buka puasa, nggak ada yang mau ikut kelas gitu ya. Nah, dulu belum terlalu fleksibel kayak sekarang, pokoknya kalau jadwal di sini, kan nggak ada timnya dulu, kayak jadwal ya udah dari tim program ya set gitu ya. Belum ada flexibility buat berbagi, sekarang udah ada. Misalnya saya mereka seperti schedule udah ada, misalnya itu kontrak progres tanpa harus misalnya kalau misalnya mereka ada meeting dadakan itu harus kayak gimana, misalnya mau dibilang gimana atau misalnya bisa schedule seperti apa bisa jadi online offline juga bisa gitu. Terus tipe kelasnya juga kita bedain, misalnya regular class yang itu mungkin karyawan yang kalau staff untuk level sama yang level gitu ya. Dari senior manager sampai di level itu beda juga. Wah itu kadang-kadang menghubungin usernya bukan dari orangnya langsung, dari asistennya gitu. Apalagi kalau TV, wah itu kita mau ngobrol sama asistennya, Pak ini harus ganti jadwalnya, ada di situ luar negeri ada ini lah. Nah itu kan dulu awalnya kalau kita bikin semua standar atau ya yang sudah turun orang nggak seperti itu. Mengenai kalau misalnya operasional sudah benar, materinya itu sudah solid. Jadi nanti mungkin kita akan dimulai mungkin ke arah data collection karena kalau kita pakai AI, orang tahu yang punya tidak punya banyak semakin akurat dan sebagainya. Oke, baik, terkait dengan tadi masukan dari user atau masukan dari konsumen, itu salah satu contohnya mungkin setiap tadi 2 tahun pasca kelulusan, kita telusuri apakah relevan ataukah enggak materi yang kita berikan di kampus. Nah, dari hal itu mungkin dari para stakeholder akan memberikan masukan. Misalnya ada kebaruan regulasi atau mungkin kebaruan teknologi yang harus diadaptasi di kampus. Nah, untuk itu di kampus kami selalu melakukan perbaikan kurikulum setiap 5 tahun sekali. Nah, hal tersebut untuk mengadaptasi dari masukan dari para pemangku kepentingan, dari kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan. Kenapa? Karena pendidikan adalah bukan tentang saat ini. Jadi yang kita ketahui bukan hari ini, tapi kita harus menyiapkan lulusan kita, alumni kita, mungkin untuk 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, untuk itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh institusi pendidikan adalah visioner. Jadi dia harus bisa melihat masa depan. Kira-kira kompetensi apa yang akan dibutuhkan oleh siswa
oleh alumni 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Karena mungkin seperti halnya dulu kita nggak pernah berpikir adanya transportasi online. Kita nggak akan pernah berpikir bahwa kuliah itu bisa dari rumah, tapi nyatanya itu ada. Nah, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin akan berbeda dengan yang existing saat ini. Nah, untuk itu dari masukan dari para pemangku kepentingan itu kita adaptasikan di dalam kurikulum sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan para alumni di kehidupannya kelak. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan, Prof. Baik, kami mensikapi masukan-masukan dari student itu tidak langsung apa yang mereka sampaikan, kemudian apa namanya diterangkan. Kita misalnya untuk ketika misalnya mengakses dosen, student mengatakan dosen ini begini, begini, begini. Kita melakukan konfirmasi dengan cara memanggil yang bersangkutan, pengelola program memanggil, dan juga membuktikannya mengirim dosen masuk sit-in di kelas. Nah dari situ kita apa namanya evaluasi. Gitu. Jadi yang disampaikan itu kita dengar, kita ambil tindakan, tapi tidak langsung percaya gitu aja nggak. Karena kan khawatirnya subjektif, khawatirnya sentimen gitu ya terhadap dosen itu. Begitu pula dengan usulan-usulan misalnya fasilitas dan sebagainya. Olehnya rusak, langsung oleh itu kita lihat, oh iya benar, bantu betul kan ada fasilitas lain lagi, mungkin ada kesulitan apa, ya seperti itu. Dengan begini kita merasakan banyak improvement, perubahan yang selama ini ada, ya, bisa kita follow up, kita selesai. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau ngomongin tadi kita udah ngomongin misalnya apa namanya siklusnya seperti apa, lalu kayak apa aja sih yang perlu kita measure dari sisi kepuasan mahasiswa, kepuasan siswa gitu kan. Cara ngomongnya juga bisa gimana. Tapi kalau ngomongin tantangan nih gitu, sebenarnya tantangan terbesar apa sih yang Bapak hadapi di institusi masing-masing untuk memahami dan memenuhi kebutuhan siswa gitu. Aduh. Baik, terima kasih. Terkait dengan tantangan, sebagaimana kita rasakan semuanya ya. Kenapa? Karena kehidupan saat ini itu sangat dinamis. Jadi unpredictable, besok mau seperti apa platformnya, seperti apa mekanismenya itu cukup unpredictable. Yang dulu mungkin dari tahun-tahun lalu kita nggak akan pernah memprediksi adanya AI, Artificial Intelligence. Tapi ternyata sekarang cukup marak Artificial Intelligence. Bahkan di handphone pun kita bisa tanya seperti Meta gitu kan ya. Kita bisa nanya apapun, model kayak apapun kita bisa ketahui. Nah untuk itu mungkin tantangan yang cukup signifikan bagi kami di industri pendidikan adalah kemajuan teknologi. Sekarang mungkin siswa bisa berargumentasi, ngapain saya datang ke kelas? Saya bisa tanya ChatGPT misalnya, saya bisa lihat video, bisa menambah pengetahuannya masing-masing tanpa harus datang ke kelas. Untuk itu kalau kelas hanya sekedar deliver materi, itu sudah ketinggalan zaman. Nah untuk itu kelas kita modif, bukan hanya sekedar menambah materi, tapi juga harus mengkonfirmasi dan bisa memberikan tantangan di masa depan. Nah untuk itu format kelas sudah cukup berbeda, bukan hanya sekedar lecture ya memberikan materi, tapi mungkin bisa problem solving, bisa membuat apa namanya project bisnis dan seterusnya. Sehingga nanti mudah-mudahan dari hal tersebut cukup relevan ke depannya. Nah, mungkin itu tantangan dari kami salah satunya adalah kemajuan teknologi. Sangat setuju dengan Prof. Saya pastinya tadi udah disampaikan dengan sangat mudah ya, kalau misalnya teknologi sudah semaju ini, kadang-kadang banyak argumen yang menyatakan ngapain belajar lagi, ngapain kita bayar untuk belajar. Kalau ini tampaknya lebih ke arah sih. Apalagi kalau misalnya di startup selalu dibilang, wah, saya itu sebenarnya udah banyak banget nih, banyak yang free nih, kenapa harus pakai legal talk gitu, kayak gitu ya. Makanya sebenarnya kita mau agak juga sih paradigmanya, kalau saya belajar ya bukan sekedar tadi seperti Prof bilang menyampaikan materi aja. Gitu ya. Tapi kalau kita kan promisnya adalah sebenarnya ini customize untuk sebenarnya ini masih tidak sih. Nah, kamu benar-benar harus bisa belajar dan ini kebutuhan kamu. Nah itu tantangannya justru di situ. Gimana caranya kita dengan kemajuan teknologi yang ada bisa memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau
kami dengan teknologi yang kita kembangkan jelas tantangannya pasti di data collection. Ya, kita mungkin baru 4 tahun, jadi kita collection data kita ya udah selama 4 tahun ini itu tuh dia tahu sih dari 10 problem dengan mungkin nggak terlalu beragam juga ya, apa namanya, general banget user-usernya hasil rekomendasinya ya udah sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin masih ada yang belum akurat English for sales buat level tinggi yang akan menjual misalnya barang sumber daya alam. Tentu belum ada tuh materinya, kadang-kadang tuh materi masih spesifik ke English for sales buat public sector itu misalnya gitu. Nah, nanti gurunya yang membantu. Oke, use case pertama adalah kita jualan barang. Nah, tapi kalau misalnya semakin maju, semakin kita kumpul itu nanti akan lebih mudah. Jadi misalnya di Makarim mau jualan SaaS gitu ya, ini jualan ke perusahaan-perusahaan mana udah ada jelas ini spesifik di generatornya udah sesuai misalnya nih. Kalau misalnya jualan jurnal IT gimana, kalau apa yang bisa digabung gimana, itu yang kita usahain di flow mereka. Dan itu kan customer, jadi kalau bisa customer dalam artian nanti barangnya ya sesuai sama perusahaan itu lagi apakah mereka bisa sendiri. Tadi yang menanti materinya itu ada guru sama sekali yang terlibat di situ. Guru cuma ini aja yang fasilitasi, dan nanti mereka masuk kelas itu udah bukan lagi apa namanya ngajar, tapi mereka ngelihat hasil ini kelas ini engagement rate rata-rata itu 70%, terus pronunciation 80%, ini bagaimana nih spesifiknya yang mereka butuh itu udah ada. Jadi nanti dulu bakal lebih real di bagian yang mereka misalnya itu udah sangat efisien sih. Dan balik lagi ini mungkin works di coverage ini karena mereka maunya straight to the point, yang waktu mereka nggak mau habis, ya udah mereka pengennya ya udah belajarnya supaya menguntungkan mereka. Ya, tadi Mas Agus Pak Agus dan Mas Andres sudah menyampaikan tentang kemajuan artificial intelligence di mana mahasiswa kadang sering dia cepat menjawab dan sebagainya, apalagi kalau ada tugas-tugas begitu ya. Tapi ketika kita konfirmasi untuk mempresentasikan, dia agak gelagapan, tidak menguasai apa yang dia submit, apa yang dia berikan, apa yang dia kerjakan. Karena mungkin yang itu lebih rely on pada AI itu sendiri. Dan dalam waktu singkat dia bisa selesaikan tugas-tugas itu. Tapi ketika dikonfirmasi, diuji langsung face to face, dia tidak menguasai. Ini tantangan buat kita sebagai pengajar, juga khususnya untuk accounting. Kemajuan teknologi sekarang ini ya membuat bisnis proses, membuat lingkungan bisnis ataupun accounting proses dan sebagainya itu berubah, sehingga pengajaran termasuk di dalamnya kurikulum dan sebagainya itu harus harus beradaptasi dengan kemajuan itu semua, sehingga AI itu harus embedded di dalam hampir setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, termasuk di dalam ya itu pengajaran accounting, penguasaan accounting software dan sebagainya. Ya, jadi sangat menjadi tantangan bagi dosen, bagi kampus, ya, dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Oke, terima kasih. Nah, kalau walaupun mungkin kita kan dari ngomongin kepuasan mahasiswa gitu kan, atau mahasiswa, tapi mungkin sebenarnya kan apa namanya faktornya itu bukan cuma siswa aja gitu kan. Mungkin kalau misalnya di Pandre ya ada client side-nya juga gitu kan, dengan corporate training-nya. Terus mungkin kalau di universitas juga ada mungkin orang tua atau faktor apa namanya pegawai kampus lainnya gitu kan. Gimana sih strategi Anda untuk menjembatani ekspektasi antara masing-masing faktor ini nih, antara siswa, orang tua, atau institusi dengan sumber daya yang tersedia? Oke, baik, terima kasih.
biasanya kita akan melakukan pertemuan rutin untuk mendapatkan aspirasi dari mereka, mendapatkan kebutuhan dari mereka. Nah, biasanya kita hadirkan mereka itu pada saat kita akan melakukan revisi kurikulum. Jadi revisi kurikulum itu bukan perspektif kita, karena kalau perspektif kita subjektif, jatuhnya nggak relevan dengan dunia usaha atau dunia industri, atau nggak relevan dengan ekspektasi di masa depan. Nah, untuk itu kita menghadirkan seperti dari asosiasi. Mungkin kalau dari akuntansi ada Ikatan Akuntan Indonesia, dan ada asosiasi-asosiasi lainnya. Dan yang kemudian yang kedua adalah dari user pengguna lulusan yang mungkin saat ini mereka sudah mempekerjakan alumni. Dan yang ketiga mungkin dari alumni itu sendiri. Nah, dari berbagai perspektif itu kita ramu sehingga kurikulum atau desain pembelajaran yang kita sampaikan itu relevan untuk sebagai bekal mereka di kehidupan usahanya atau di kehidupan pekerjaannya. Nah, untuk itu hal-hal tersebut menjadi hal yang sangat penting karena kita mengintegrasikan dari berbagai masukan para stakeholder atau para pemangku kepentingan tadi. Kalau untuk kita yang lain, stakeholder lain, tadi mungkin kalau dari kita straightforward, mungkin kalau di kampus ada orang tua gitu ya. Kalau kita mungkin orang tuanya ya mereka ownernya atau HRD-nya mereka, karena kan mereka yang invest, berarti mereka invest buat karyawan mereka, buat kadang-kadang mereka yang lebih galak. Kayak misalnya kita lagi ngejelasin terus kayak bapak ibu tolong ya, ini kita bayar dong. Kalau seperti itu, nah itu tuh biasanya kita kerjasama begini dong, untuk menyukseskan bersama. Kadang-kadang kalau cuma dari kita suaranya, buat misalnya merimain mereka untuk hadir kelas lah, atau jangan lupa kalau kita kan ada, kita bilangnya ada 15 minutes seperti ya, kayak kalau misalnya di aplikasi lainnya ada tuh di remind terus. Nah kita juga ada, kadang-kadang kita bisa buka mana yang belum buka 2 hari 3 hari. Nah itu kan sebenarnya kita punya timnya, cuman capek juga ya kalau kita remind terus. Kadang-kadang itu kita minta tolong malah ke chatnya mereka buat ini kan kalian bisa akses diri datanya. Yang masih inaktif itu kalau remind, karena biasanya kalau reminder yang datang dari atasan langsung atau dari kita langsung itu lebih mudah lah dibanding dari kita, kan kita cuma vendor gitu ya kalau misalnya di mereka. Cuman dengan sistem seperti itu sih kita udah membangun hubungan dengan klien, terutama untuk sama-sama kita on the same page. Ini kebutuhannya dan yang kita lihat isinya sama sih. Mereka mau menginvestasikan uang mereka untuk training, kita juga komit untuk kasih program ke mereka ya udah tujuannya sama. Jadi kalau misalnya nanti di perjalanan ada tantangan, challenge, itu kita udah kerja sama. Jadi lebih ke arah sana sih, tahunya itu soal kerja sama. Baik, untuk mendapatkan feedback dari stakeholders, kami melakukan FGD, Focus Group Discussion, dengan mengundang mahasiswa, alumni, dari industri, kemudian orang tua, dari asosiasi, ya, untuk mengabsorb apa harapan, ekspektasi, saran, masukan mereka dari mereka. Apa sisi yang kurang diharapkan untuk masa depan itu terkait dari perspektif masing-masing. Jadi dengan melakukan FGD ini kita akan mendapatkan sudut pandang yang komprehensif, lengkap, begitu, dan harapan-harapan serta input yang luas, sehingga kita dalam menyusun kurikulum maupun melanjutkan ataupun merevisinya bisa berdasarkan data-data atau informasi dari mereka. Oke, baik. Nah, mungkin selanjutnya aku pengen ngobrol dari aspek teknologinya juga kali ya. Jadi kalau menurut bapak-bapak sekalian di sini gitu, bagaimana sih perkembangan teknologi itu secara umum mempengaruhi cara institusi pendidikan dalam meningkatkan komunikasi atau layanan terhadap siswa gitu. Dan mungkin apakah ada insight dari bapak-bapak mungkin kayak yang udah diterapin juga gitu, dari sisi teknologi yang sudah diterapin di institusi masing-masing itu ada yang bisa di-share? Baik, mungkin di tempat
saya bahwa perkuliahan ini selama ini biasanya kan cuma modalnya satu, kalau misalnya onsite saja. Nah, kemudian pas pandemik online gitu ya. Sekarang hampir itu onsite, tapi mahasiswa ada misalnya dikasih maksimum dalam satu semester misalkan 3 kali boleh online. Ketika dia punya kepentingan, keperluan, keluarga dan sebagainya, dia bisa ambil kesempatan itu untuk tidak hadir, tetapi belajar dari mana saja, tapi dibatasi. Itu membuat fleksibilitas, tapi terukur gitu ya. Jadi kita ngajar itu ya, seperti kita di sini ada ngobrol, tapi di luar juga mengikuti. Gitu. Itu jadi apa ya? Kami merasa bisa merangkul semua kepentingan ya, yang punya kesibukan dan sebagainya. LMS learning system semakin meningkat, semakin forum discussion dan sebagainya, penggunaannya semakin meningkat. Kemudian penggunaan yang digital itu ya, termasuk jurnal, artikel dan sebagainya, itu semakin meningkat penggunaan. Jadi itu pemanfaatan atau utilisasi teknologi di dalam belajar mengajar. Oke, dan soal pemanfaatan teknologi memang dari awal kita tech-based, ya. Pasti pembelajaran juga kalau kita memang default ke tool online gitu dari awal, karena kita juga born di pandemi era itu. Jadi dari awal udah lama juga sebenarnya belajar. Mungkin kalau tidak memanfaatkan sudah jelas ya. Saya rasa tanpa ada teknologi seperti sekarang mungkin metode yang kita coba kembangkan akan meningkat, karena ini benar-benar sangat memiliki kelihatan fleksibilitas. Untuk sekali lagi saya bilang untuk working professional. Jadi mereka akan melihat itu sebagai hal yang penting kalau misalnya mereka merasa ini cuma buat yang mungkin saya tekankan. Jadi fleksibilitas itu dengan nomor satu. Jadi mereka nggak mau ruang kelas yang mereka harus hadir secara rutin setiap hari habis. Apalagi mereka tuh bakal bawa laptop gitu. Mereka maunya ya ini ada jadwal yang sesuai, mereka bisa luangin waktu untuk belajar, untuk mereka upskill kembali diri mereka gitu ya. Meskipun sama mereka bisa sebelum tidur atau sebelum pagi gitu. Kalau hasil kita coba lagi mungkin itu saya rasa sih teknologi kita semuanya pengen menuju ke sana. Kalau kita pengen fokus untuk belajar lebih dari produk itu. Baik, terkait dengan perkembangan teknologi, karena kan teknologi ini mau nggak mau kita hadapi ya. Jadi untuk itu kita melihat banyak orang yang cenderung resisten. Mereka nggak mau berubah. Jadi mereka mau pakai pakem profesional yang pakem tradisional, maksudnya pakem tradisional. Mereka nggak mau berubah dan teknologi itu dilihat sebagai ancaman. Nah, padahal itu sebaliknya. Teknologi sebaiknya bukan dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai peluang. Nah, mungkin sudut pandang itu yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan kita bahwa teknologi itu mau nggak mau harus kita gunakan, sehingga implementasinya di dalam kampus banyak dosen yang mereka tidak memperkenankan mahasiswanya menggunakan AI. Jadi ya mau nggak mau harus misalnya ditulis tangan jawabannya, atau mungkin mereka yang mengerjakannya harus di kelas diawasi. Nah, padahal tidak demikian, padahal AI juga cukup bermakna di dalam pembelajarannya mereka. Nah, untuk itu sikap kami adalah mahasiswa diperkenankan menggunakan teknologi, entah itu apapun jenisnya, menggunakan PowerPoint yang berbasis AI, kemudian menggunakan literatur yang terkini dan seterusnya, itu diperkenankan. Tetapi proses pembelajarannya yang dirubah. Kalau dulu mereka hanya sekedar mendengarkan, membaca, dan mengingat, itu level yang paling rendah menurut taksonomi Bloom. Kenapa? Karena pembelajaran yang paling rendah mereka cukup remember itu paling rendah, kasta paling rendah. Setelah remember, understand. Nah, itu paling rendah. Nah, tapi yang paling tinggi adalah mereka bisa develop. Mereka mampu menganalisis, mampu membuat. Nah, untuk mencapai hal itu
mereka nggak akan bisa mendevelop, nggak bisa menganalisis kalau mereka nggak punya bahan. Nah, untuk itu di dalam perkuliahan sebelum mereka hadir di kelas, kuasailah semua bahan materi, pelajarilah semua yang kalian ketahui. Di kelas kita problem solving, di kelas kita case study, menyelesaikan kasus-kasus, di kelas kita membuat satu proyek. Dari kelas itu mereka memiliki satu bualan. Nah, untuk itu saat ini pembelajarannya itu adalah OBE, outcome based learning atau outcome based education, sehingga pembelajaran siswa didasarkan pada luarannya. Jadi setiap satu sesi mereka itu bisa apa? Jadi bukan diukur per semester lagi, tapi per satu sesi, per pertemuan mereka harus punya upskill, punya upgrading. Kira-kira memiliki kemampuan apa? Nah, untuk itu di kesimpulan kami, teknologi ini adalah bukanlah momok, tapi teknologi ini adalah yang membantu kita untuk menguasai materi dan bisa merumuskan satu terobosan yang bermakna untuk sesama. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya gitu. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dan kita semua agree di sini, feedback siswa itu jadi faktor yang penting juga untuk benar-benar mengerti dan mendengarkan dan mengolah feedback siswa gitu kan, untuk improvement. Nah, gimana sih dari masing-masing institusi gitu cara untuk memastikan bahwa feedback siswa tuh memang benar-benar didengar dan diterjemahkan ke dalam langkah nyata gitu kan. Dan gimana cara itu emang menjaga nih masukan-masukannya buat menjadi perbaikan yang berkelanjutan. Ada ini. Oke, baik, terkait dengan feedback, ini merupakan menurut kami satu mutiara ya, mutiara. Jadi hal itu penting. Feedback itu penting. Kalau kita nggak punya feedback, malah kita bertanya pada diri kita, apa mereka secara benar menggunakan fasilitas kita, apakah mereka secara benar menggunakan layanan kita dan seterusnya. Jadi feedback itu penting. Cuma ada dua, ada feedback positif, ada feedback negatif. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara mengelola feedback negatif itu. Nah, di tempat kami dari feedback negatif itu kita tampung, kemudian kita analisis dan sebagaimana tadi Prof. Toto sampaikan, kita konfirmasi apakah feedback itu hanya sekedar sentimen atau feedback itu benar-benar realita dan seterusnya. Nah, dari feedback itu kita seringkali setiap tahun mengadakan namanya rapat tinjauan manajemen. Dan dari situ kita rangkum apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu dibenahi dalam jangka panjangnya. Tetapi kalau jangka pendek, ya kalau misalnya kita lihat kok ada dosen yang kurang profesional di dalam penyampaian materinya, ya tadi kita panggil, kita selesaikan case-nya. Tapi kalau yang cukup panjang, kita bawa ke rapat tinjauan manajemen. Ringkasnya, kita sangat menghargai feedback, sangat menghargai masukan, karena itu akan bermakna untuk perbaikan yang berkelanjutan agar sustainability performance. Jadi performance kita bukan tentang hari ini aja, tapi besok juga harus performance, selamanya juga harus perform. Nah, kira-kira itu mungkin. Kita dari awal pun sebenarnya produknya itu udah jatuhnya itu seperti itu. Jadi dari awal kita deliver produk, yang kita lakukan itu bukan kita masuk ke perusahaan, kita mengajarin caranya jualan atau caranya misalnya operation management di perusahaan, bukan bahasa Inggris. Yang kita lakuin adalah kita tanya kebutuhannya ini lebih gimana, ke arah mana. Sepertinya kalau misalnya mereka sudah reach out dengan kita atau kita udah ketemu dengan mereka, sudah ada kebutuhan yang dikasih kepada kita. Yang kita lakukan adalah 14 hari kita kasih open trial untuk free assessment. Jadi mereka selama 14 hari dengan user yang mereka sudah kumpulkan sendiri gitu ya, mereka masuk ke platform kita. 14 hari itu nanti kita keluarkan hasil review kan. Jadi kita tuh sebenarnya jualan dari hasil mereka. Jadi kita hasil 14 hari yang kemarin sesuai dengan kebutuhannya ABCDE, KPI-nya ini kita udah buatkan kurikulum buat perusahaan mau ambil yang setahun atau 2 tahun gitu. Kayak gitu. Dari itu aja kan sebenarnya kita udah sangat feedback based lagi gitu ya. Di aplikasinya juga seperti itu. Jadi dashboardnya kita sudah ada individual level dashboard. Jadi
sendiri, tapi kalau kita role-nya perusahaan atau HR, kita bisa melihat rata-rata, bahkan kita bisa juga satu-satu, tapi kita bisa ada satu dokumen dari insights. Misalnya, how many percent misalnya dari kalau saya bagi-bagi organization information ke fluency atau bahkan nanti sampai ke company level, ini mereka udah achieve berapa persen latihan itu dan udah ada kita coba quantify dari situ sih. Nah, itu yang kita bawakan tim customer success, bawakan ke perusahaan itu setiap quarter sekali. Jadi tiap 3 bulan ini kita mulai ini 3 bulan perkembangannya grafiknya ini. Dan itu baru nanti kita bisa paparkan. Paling enak kalau kita memaparkan sesuatu, apalagi ini kan gitu ya, datangnya ke pendidikan, ada sesuatu yang kualitatif yang bisa kita tunjukkan. Karena ini nantinya tuh ada mereka ya kan data ini seperti apa gitu ya, dan kita bisa tunjukkan dari kurangkan. Nah, apa namanya juga sama keinginan mereka itu kenapa. Nah, dari situ memudahkan kita di data yang kita olah itu memudahkan kita untuk melakukan bareng dengan lain. Kalau kamu dapat feedback atau masukan ataupun kritikan, itu akan dipantau atau di follow up oleh QMC, Quality Management Control. Setiap minimal setahun sekali itu ada meeting dan selalu di follow up. Misalnya tempat kami mendapatkan masukan ini, maka dalam meeting dan dalam RTM atau persiapan RTM itu kita di follow up, sudah sampai mana, sudah solve belum, sudah diperbaiki belum, gitu, sehingga make sure bahwa sebelum meeting selanjutnya ini sudah harus dibereskan. Itu kita report ke atas, kita report ke bawah, sampaikan ke yang memberi masukan ke mahasiswanya melalui bisa dalam meeting atau make advisory, disampaikan gitu di situ bahwa yang menjadi keluhan, yang dimasukkan sudah kita tindak lanjuti, sudah kita follow up, sehingga mereka juga realize bahwa masukannya sangat direcognize sama kita. Oke, baik, terima kasih. Sampai situ aja mungkin pertanyaan aku. Terima kasih banget Bapak semuanya ya, Profesor Agus, Profesor Toto, Pak Andre. Semoga kayak tadi sangat insightful dan semoga teman-teman semuanya juga dapat banyak pelajaran dan perspektifnya lumayan menarik gitu kan, apalagi kita punya perspektif dari yang non formal education gitu kan, dan ternyata apa namanya aku juga walaupun saya juga bukan dari industri pendidikan, tapi sebenarnya secara insight juga bisa diterapkan juga karena secara apa namanya ini sebenarnya cukup general gitu. Nah, mungkin nanti kita akan buka sesi Q&A, tapi mungkin setelah ada presentasi dari tim Mekari Kontak. Tapi terima kasih banyak Bapak, nanti kita setelah waktu sesi Q&A kita akan undang lagi ke depan gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya untuk para speakers dan juga Kak Oci yang telah memimpin panel discussion kita. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk para speakers. Oke, kita akan lanjut ke sesi kita selanjutnya. Tapi sebelum itu mungkin aku mau sapa lagi Bapak dan Ibu peserta yang ada di Zoom, masih ada di tempat kan ya? Mungkin boleh lihat reaction-nya nggak sih? Boleh di klik reaction-nya supaya kita tahu nih masih bersama-sama dengan kita. Ah ya, oke. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah white paper kontak. Jadi white paper kontak ini merupakan pemaparan mengenai hasil survei yang sudah dilakukan oleh tim Mekari Kontak kepada 14 universitas di Asia Tenggara. Nah, survei mengenai apa dan apa sih dampaknya untuk kita semua? Dan aku mau panggil kembali Kak Oci untuk maju ke depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Semoga nggak bosan ya sama saya.
Oh, ini ada pesan sponsor. Jadi kita ini ada Mekari University. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin memberikan kompetensi tambahan berupa praktik penggunaan software untuk peserta didiknya bisa berkolaborasi dengan Mekari University, karena di situ ada pelatihan dan sertifikasi untuk semua software Mekari gitu. Jadi kalau tertarik atau pengen explore, cari tahu lebih lanjut, nanti mungkin bisa di scan barcode-nya. Oke, jadi ya boleh next. Mungkin aku ini cepat aja, jadi aku mungkin mau sharing insight. Mungkin banyak hal-hal yang aku akan omongin di sini sebenarnya udah diomongin tadi pas panel discussion ya. Jadi secara intan sama, tapi di sesi ini aku pengen sharing sedikit tentang riset yang kita lakukan, di Mekari Kotak lakukan di tahun lalu tentang Customer Satisfaction Index. Jadi mungkin untuk konteks sedikit, kemarin dari Mekari Kotak itu bekerja sama dengan research partner namanya Pure Profile, dan kita tuh melakukan survei untuk berbagai macam industri di Asia Tenggara gitu. Jadi ada 5 negara yang kita survei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Dan salah satu industrinya ini adalah education industry gitu, sektor pendidikan. Jadi di sini mungkin mau share sedikit insight dan mungkin recap juga obrolan kita tadi tentang kalau misalnya mungkin konteksnya karena pendidikan adalah kepuasan siswa gitu kan, dan kenapa sih sebenarnya ini tuh jadi penting gitu di institusi pendidikan, dan apa nih perlu diketahui oleh setiap universitas gitu. Boleh di next. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, tadi udah dibahas juga kalau kepuasan siswa itu memang kunci gitu kan, kunci sukses institusi pendidikan. Tapi ketika kita ngomong kepuasan siswa itu mungkin nggak necessarily cuma soal akademisnya doang gitu kan, bukan soal apakah mereka puas sama kurikulumnya atau puas sama jurusannya gitu kan. Tapi ketika ngomongin kepuasan siswa memang it affects the overall student experience gitu kan. Jadi juga termasuk mungkin dari proses administrasi mereka saat mereka daftar gitu, proses administrasi saat mereka menjadi siswa gitu, ketika mereka butuh request dokumen dan lain-lain gitu kan, komunikasi juga sama pihak kampus, komunikasi dengan profesor gitu kan, dan juga fasilitas kampusnya juga. Tadi salah satu materi itu juga mention soal ekstrakurikuler yang mungkin akhirnya jadi faktor tambahan yang menentukan kepuasan siswa gitu. Nah, dari riset kami juga menunjukkan kalau institusi yang punya kepuasan siswa yang tinggi itu tuh selalu memiliki reputasi yang kuat dan loyalitas siswa yang lebih baik gitu. Jadi kita hari ini akan membahas gimana sih ini bisa terjadi dan langkah apa yang bisa kita ambil bersama. Boleh di next? Oke. Oke, jadi tadi ya mungkin kalau ngomong kepuasan siswa itu menjadi dasar gitu kan, dasar dari yang nantinya bisa menjadi loyalitas dan juga jadi reputasi sebuah institusi gitu. Dan tadi udah komentar juga kepuasan siswa itu bukan cuma berasal dari nilai akademik, tapi juga layanan administratif, komunikasi yang responsif, dan lingkungan juga lingkungan yang mendukung. Nah, ketika loyalitas siswa meningkat, mereka tuh mungkin siswa-siswa menjadi duta gitu kan, dari institusi. Mereka juga jadi bangga untuk nge-post atau kayak menyuarakan soal kampus-kampus mereka gitu kan, dan mereka juga merekomendasikan kampus mereka kepada calon siswa lain. Ya, dan akhirnya secara loyalitas ini nanti ketika orang puas, mahasiswanya puas, loyalitas juga tinggi gitu kan, mereka jadi advocate dari kampus-kampus tersebut. Nah, ketika loyalitas kampus itu punya loyalitas yang tinggi, akhirnya itu juga mencerminkan dan berkontribusi pada reputasi yang kuat, sehingga akhirnya institusi itu menjadi semakin kompetitif. Boleh next? Oke, nah tadi kan juga udah banyak ya ngomongin soal pentingnya mengukur kepuasan siswa gitu kan. Lalu sebenarnya langkahnya seperti apa sih gitu. Sebenarnya 3 langkah penting untuk related to kepuasan siswa gitu kan. Ukur, analisa, dan tingkatkan. Cara mengukurnya gimana gitu kan. Salah satu yang very common practice, dan kayaknya tadi juga bapak-bapak di sini juga sempat mention gitu kan. Yang pertama adalah survei kepuasan.
Jadi survei rutin itu masih jadi cara yang terbaik untuk mengetahui kebutuhan siswa. Dan sebenarnya mungkin setiap institusi atau setiap perusahaan punya matriks dari surveinya yang berbeda gitu kan. Dan yang cukup common dan yang kita gunakan juga dalam survei CSI kita itu adalah empati staff, terus kecepatan respon, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah gitu. Ada satu insight yang menarik, salah satu uh, kampus yang kita waktu itu kita research dan survei juga itu adalah UGM gitu kan. Di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan bahwa transparansi dan sopan santun staff itu malah menjadi faktor kepuasan tertinggi ketika dalam surveinya mereka gitu kan. Jadi dan mungkin setiap kampus bisa punya nilai tinggi yang berbeda-beda. Oke, terus yang kedua adalah analisa feedback. Jadi tadi sudah coba nge-collect feedbacknya gitu kan melalui survei, lalu kita analisa nih gitu kan. Tadi juga kita mention ada cycle di mana kita collecting feedback and analyzing the feedback. Make sure kalau memang kita benar-benar mengerti nih gitu kan, benar-benar bisa feedback siswa ini benar-benar bisa kita olah untuk menjadi insight. Jadi feedback dari survei ini perlu kita analisa secara mendalam dan kita bisa juga fokus pada tren utama dan mengidentifikasi masalah yang paling sering dirasakan siswa gitu. Jadi push faktornya apa, pull faktornya apa, harus kita bisa define mana yang udah bagus yang memang harus kita maintain terus-terusan, mana yang akhirnya menjadi point of improvement gitu kan, yang either apakah perlu kita bikin lebih optimal atau mungkin harus kita ganti secara program atau secara struktur, itu yang harus dianalisa gitu. Lalu selanjutnya adalah perbaikan layanan. Jadi once kita udah menganalisa feedbacknya, udah tahu nih key takeaways-nya apa aja, yang jelas pastikan action itemsnya adalah memperbaiki layanan gitu. Jadi hasil dari analisa ini harus menjadi dasar untuk tindakan yang nyata gitu, karena contoh mungkin selain kayak kita ngisi survei gitu kan, misalnya kayak contoh kadang-kadang Mekari gitu kan, setiap interaksi sama Mekari pasti kita kayak ngasih survei. Biasanya kalau misalnya di Mekari kontak itu survei berdasarkan CSAT ya, customer satisfaction gitu survei. Mungkin setiap bulannya kita kasih survei ke kliennya setiap bulannya ngisi hal yang sama, tapi udah 5 kali ngisi nggak ada perbaikan, nggak ada changes nih, nggak ada perbaikan, pasti kan lama-lama juga kesel gitu kan. Dan itu juga bukan hal yang sama juga di konteks ini gitu kan. Jadi bukan cuma ngambil doang feedbacknya gitu kan, tapi juga make sure ada action atau perbaikan yang bisa dilakukan berdasarkan feedback yang diterima gitu. Boleh next? Oke, ini mungkin sedikit snippet kali ya dari white paper yang kita lakukan. Nanti aku akan kasih link QR code-nya untuk biar teman-teman di sini kalau saya membaca white paper secara dalam, karena cukup berat gitu. Cuman kemarin tuh kita melakukan survei, tadi aku mention 5 negara, masing-masing negara itu kita mensurvei 5 kampus. Jadi kalau nggak salah di Indonesia tuh kita survei untuk UI, UGM, BINUS, Telkom, sama satu lagi ITB kalau nggak salah gitu kan. Nah, di sini kita ambil nilai-nilai the top universities di setiap negara ya gitu. Kita bisa lihat sebenarnya secara angka pun nggak ada, misalnya cukup tinggi, 85% yang paling tinggi, which is dari Indonesia gitu kan, UGM. Tapi nggak ada mungkin exceeding even 90% gitu. Jadi sebenarnya masih banyak room for improvement. Dan kita lihat sebenarnya kalau misalnya dari sisi pas kita lihat data across all industries, education tuh yang di tengah-tengah lah. Jadi nggak terlalu buruk tapi nggak terlalu bagus juga gitu. Kalau misalnya kita lihat dari semua itu, waktu itu insight-nya adalah banking itu biasanya paling bagus karena mereka yang financial tuh yang paling gercep, mungkin punya SOP yang paling jelas juga ketika menyelesaikan masalah gitu kan. Education tuh kita di tengah-tengah. Nah, yang kita tanyain sebenarnya ada 5. Tadi aku sempat masih sedikit ya. Ada empati ketika agen atau yang orang yang mereka representatif institusi yang mereka berbicara. Terus ada bantuannya juga, pengetahuannya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, sama waktu tunggu gitu. Nah, ini tuh sebenarnya mungkin 5 metrik standar ketika kita ngomongin customer satisfaction index. Yang paling tinggi nilainya itu adalah empati, dan ini tuh terjadi di semua negara ASEAN gitu kan. Jadi
sama ternyata customer itu menganggap kalau memang empathy agent atau resepsionis atau kayak representatif dari brand perusahaan itu empati sangat tinggi dan itu mereka yang sangat mereka appreciate gitu kan. Itu menjadi faktor nilai tertinggi mereka. Tapi mereka biasanya tuh nilai itu jelek atau turun tuh di waktu tunggu gitu. Ketika mereka merasa mereka harus nunggu 10 menit untuk direspon gitu kan, untuk dibantuin pakaian segala macam, itu tuh menjadi faktor. Ketika mereka harus nunggu lama, itu tuh menjadi faktor apakah mereka kuat atau enggak gitu. Boleh di boleh di Oke, nah tadi ya dari 5 institusi yang cukup menjadi highlight dan punya scoring tertinggi, kita coba memperdalam lagi nih sebenarnya sekolah-sekolah ini tuh mereka melakukan apa sih sampai mereka cukup notable dan punya scoring yang tinggi gitu kan. Dari semua mungkin ada satu pertama yang paling menarik which is transparansi dan bebas korupsi gitu. Ini dilakukan sama UGM gitu dan UGM tuh sangat apa ya kayak sangat menekankan ini kepada mahasiswanya dan apa namanya ya kepada mahasiswanya sangat menunjukkan inilah kalau memang mereka punya kebijakan tanpa biaya legal dan notifikasi dan ini tuh sangat dihargai siswa gitu kan kayak itu this a very appreciative thing lah gitu. Lalu yang kedua ini cukup expected which is pelayanan yang responsif dan profesional. Di sini kita masukin National University of Singapore itu staff dilatih untuk merespon pertanyaan siswa dengan cepat dan sopan yang meningkatkan kepuasan secara signifikan. Lalu yang ketiga ada sistem helpdesk yang efisien. Di sini kita melihat kayak di Universitas Philippines itu menerapkan sistem helpdesk yang memungkinkan siswa untuk melacak keluhan mereka dan mendapatkan solusi secara cepat gitu. Jadi mereka menerapkan sistem ticketing, tapi ticketingnya otomatis lah ya. Jadi ketika mereka mahasiswanya itu merequest surat atau merequest ya any kind of request itu kan kepada orang administratifnya, itu tuh mereka mengkonsisten tidak ada nomor ticketingnya, mereka bisa nge-track soal pengajuannya mereka sampai mana, apakah di approve, apakah ditolak. Jadi kayak semuanya tuh otomatis dan itu menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya murid-murid mereka tuh puas gitu karena ada transparansi dan dari sistem helpdesknya mereka gitu. Lalu yang keempat itu layanan non akademik berkualitas. Jadi fasilitas seperti olahraga, ruang belajar, kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Kita yang kita lihat di sini ada Thammasat University dari Thailand. Itu tuh menjadi kontribusi besar kepada kepuasan siswanya mereka. Lalu yang kelima tingkat lanjut feedback siswa ya institusi dengan CSR skor yang tinggi, 5 institusi yang tadi kita mention di depan itu tuh mereka memang punya sistem feedback proses yang cukup clear dan cukup jelas dan cukup transparan dan itu tuh dilakukan secara continuous dan mahasiswa-mahasiswanya mereka tuh juga merasa puas dengan feedback dan dengan cycle of feedback yang dilakukan oleh universitas mereka masing-masing. Oke, ini sebenarnya ingat aja dari aku itu aja. Jadi semoga hari ini kita cukup belajar banyak ya bahwa kepuasan siswa bukan cuma soal layanan, tapi membangun hubungan jangka panjang yang menciptakan loyalitas dan reputasi. Dan memang itu sesuatu yang memang harus diterapkan dan dijalankan dan selalu tadi ya continuous improvement juga gitu, baik improvement dari sisi siswanya juga dari sisi institusi gitu. Next. Ya, jadi ini white papernya kita. Tadi ya aku mention ini tuh hasil research bareng Peer Profile, which is research partner kita. Kalau teman-teman di sini ada yang mau baca white papernya, boleh silahkan scan barcode-nya. Begitu nanti bisa langsung akses di file Google Drive kami. Itu aja dari aku. Terima kasih, Mbak. Balikin lagi ke Karina. Oke, terima kasih lagi boleh tepuk tangan ya. Oke, ini langsung aja. Kita sekarang akan memasuki sesi Q&A. Jadi buat para speakers, aku mau mengundang untuk kembali maju ke depan.
Dan aku juga mau buka kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir secara online untuk bisa mengajukan pertanyaannya dengan cara mengisi kolom chat. Kita sudah ada beberapa pertanyaan juga di sini, dan untuk yang offline bisa langsung raise hand aja. Dan tadi karena di awal sudah di-mention akan ada hadiah atau reward, yaitu voucher MA Personalized 100.000 untuk 3 penanya terbaik. Nanti akan dipilih oleh tim Pokari Kontak gitu. Mungkin kita mau mulai dari pertanyaan yang ada di Zoom terlebih dahulu. Sudah ada pertanyaan yang masuk, mungkin aku bacain aja ya. Yang pertama dari Aloysius. Jadi dia bertanya seperti ini. Bagaimana institusi dapat memastikan bahwa survei atau kuesioner yang digunakan untuk mengukur kepuasan mahasiswa itu benar-benar representatif? Satu dulu saja, monggo langsung dijawab. Baik, kami melakukan survei kepada semua mahasiswa dan seperti yang Pak Agus sampaikan bahwa mereka wajib mengisi. Jika mereka tidak mengisi, ada sesuatu yang tidak bisa, yang mungkin tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi itu full sampel, jadi populasi. Jadi ada. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan atau sudah cukup ya? Oke. Baik, terkait dengan kuesioner ini merupakan hal yang sangat penting karena agar para peserta atau responden itu mau mengisi. Nah, untuk itu pertama pertanyaannya mungkin harus mudah dicerna dan cepat dipahami dan dia cepat untuk mengisi. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk itu biasanya kita akan melakukan pilot test terlebih dahulu. Mungkin ditanyakan ke rekannya atau internal dulu apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sudah relevan ataukah belum. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut itu mencerminkan apa yang kita ingin tanyakan ataukah enggak. Karena syarat kuesioner itu ada dua, yakni validitas dan reliabilitas. Jadi supaya pertanyaannya itu valid, yakni benar-benar mengukur apa yang ingin kita ketahui, dan yang kedua reliable, artinya bisa dijadikan sebagai dasar ukuran gitu kan ya, tidak berubah-ubah. Nah mungkin dua hal itu yang kita pertimbangkan tatkala kita menyusun kuesioner. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Zoom kembali. Ada dari Bapak Eko Supriyadi yang bertanya seperti ini mengenai kurikulum. Bagaimana dengan kurikulum yang sedang berlangsung? Apakah kurikulum yang berlangsung saat ini itu sudah baik untuk kemajuan siswa dan mahasiswa? Dan apakah kurikulum yang sering berganti juga berpengaruh pada kemajuan siswa dan mahasiswa? Oke, baik. Terkait dengan kurikulum, sepertinya pemerintah itu hanya memberikan guideline. Pemerintah ini hanya memberikan patokan, tetapi dalamnya seperti apa itu diserahkan kepada institusi pendidikan masing-masing yang menunjukkan karakteristiknya. Nah, mungkin di satu kampus berbeda dengan kampus lainnya, seperti mungkin kampus yang pertama mereka ingin fokus ke kewirausahaan. Mungkin kampus yang lainnya fokus kepada akuntansi korporat. Nah, untuk itu menilai kurikulum ini tidak bisa dilakukan pada satu waktu. Tetapi kurikulum ini harus kita evaluasi dengan tadi menanyakan kepada para pengguna lulusan, kepada alumni, apakah kurikulum yang kita berikan itu relevan enggak dengan dunia usaha, dunia industri. Ditanyakan kepada user, apakah alumni-alumni kita itu memiliki kemampuan sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, dari jawaban-jawaban mereka kita bisa introspeksi apakah kurikulum yang dirumuskan itu sudah memenuhi pasar ataukah belum. Nah, jika belum, nah kita harus memperbaiki. Nah, ringkasnya bahwasanya pemerintah memberikan deadline saja, tetapi komposisi di dalamnya diserahkan kepada instansi institusi pendidikan masing-masing. Kalau dari kami kurikulum yang kami lihat sekarang sebenarnya kenapa isi dari tim kami juga kebanyakan adalah kurikulum maker yang mereka juga dari institusi pendidikan. Jadi
kita punya tim learning curriculum di kami itu kebanyakan di sini guru atau dosen spesifik ya bisa bahasa Inggris. Cuman aspirasinya mereka juga sama. Saya mereka maunya sebenarnya punya kurikulum yang mereka develop sendiri sesuai sama kebutuhan dari usernya mereka. Ini kita nggak ngomongin corporate doang. Usernya mereka mungkin dari universitas atau bahkan sekolah. Cuman dari sekolah ini atau dari institusi pendidikan masih membatasi ini, cuma boleh deliver ya sesuai sama silabus yang sudah ada gitu ya, atau standar yang sudah ada. Nah, kalau di kami kebanyakan mereka distribusi gitu. Maka enggak kita bikin teknologi yang kita bisa pelajari dulu kebutuhan muridnya, sehingga nanti kalau kita produce material, produce kurikulum itu berdasarkan hasil dari kebutuhan yang mereka gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan waktu itu. Waktu itu juga sebenarnya nggak semuanya bisa berhasil, karena pasti ada yang tanya, ini kalau bisa seperti itu terlalu customize juga. Akhirnya kita nggak boleh stylenya ini, jadinya apa namanya standarnya itu gimana gitu ya. Makanya kita hanya bisa bikinnya itu per apa namanya kita hanya bisa bikinnya itu per industri dan juga per klien segmentasi klien. Jadi misalnya kita kalau misalnya di universitas atau misalnya di level sekolah dan di level ini kebutuhan yang di segmentasi tersebut itu tuh langsung kita hubungkan dengan dari perusahaan. Itu lebih mudah gitu, karena kita juga punya patokan. Jadi kalau kita bikin silo itu sampai mana nih? Patokannya adalah itu kita dengan dari perusahaan itu hanya lima. Dari situ standar yang kita buat tidak ada customer relationnya ya dari hasil assessment. Nah, kami selalu melakukan kurikulum itu dalam 2-3 tahun sekali. Kita update, kita evaluasi. Sebelumnya kita melakukan FDD, melakukan review, kira-kira apa yang sebaiknya kita tambahkan, modifikasi, antisipasi, dan seterusnya. Jadi tidak pernah puas dengan apa yang ada, gitu, berusaha untuk terus mengupdate. Sama-sama Pak, terima kasih untuk jawabannya. Jadi yang pastinya kurikulum yang diupdate itu justru untuk menunjang kemajuan siswa itu sendiri, seharusnya seperti itu ya Pak. Oke baik, dari para hadirin yang hadir secara offline, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Oh ya baik Mas, ini boleh bangkit berdiri atau presiden? Selamat sore semuanya, saya Rizky dari Colern. Colern itu platform belajar untuk teman-teman K12 ya, SD kelas 4 sampai SMA kelas 12 untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Gitu. Terima kasih sekali. Saya sebenarnya tertarik untuk proses setelah mendapatkan feedback ya, karena kita tahu sendiri kalau di pendidikan itu, terutama kami di Colern ini lebih banyak sama orang tua ya, karena orang tua SD sampai SMA itu sangat involved banget sekarang itu. Dan nggak semua feedback itu ini ya perlu kita perlu kita lakukan semua gitu. Dan ini yang saya mau tanyakan juga, gimana sih prosesnya setelah mendapat feedback itu, dan pengambilan keputusan itu kayak gimana sampai ini kayaknya feedbacknya perlu dilakukan, ini feedbacknya di hold dulu, feedbacknya perlu eksperimen, atau feedbacknya nggak usah dilakukan sama sekali, prosesnya seperti apa. Dan ketika itu tidak dilakukan, apa yang dilakukan juga sama teman-teman yang ada di leadership ini ya, entah di universitas atau di lingkup apakah dikomunikasikan kembali kepada yang memberikan feedback atau seperti apa. Dan kalaupun dilakukan, tadi contohnya yang dari Bapak dari Saunggule menyatakan kalau ini ada outcome based learning. Nah itu kan juga mungkin salah satu dari feedback juga Pak ya. Tapi gimana kalau itu nggak terlalu berhasil? Itu maksudnya kayak gimana prosesnya setelah dapat feedback, apakah langsung dilakukan sampai 5 tahun ke depan, atau ada eksperimen coba dulu 2 bulan, kalau misalnya nggak lakukan nggak baik, kita kembali lagi yang lama. Itu seperti apa? Karena kan taruhannya lumayan tinggi ya, kita dapat feedback sekali gantinya 5 tahun atau 2 tahun gitu, tuh prosesnya seperti apa supaya tetap bisa dinamis. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan feedback, itu mungkin kalau dalam istilah medis itu, mengutip istilah medis itu namanya triase. Triase itu artinya kita memilih dari feedback itu berdasarkan mungkin
dampaknya ya atau impact-nya. Ada yang mungkin impact-nya minor, major, dan seterusnya. Nah, dari berbagai feedback itu nanti kita evaluasi mana yang urgent dan seterusnya. Nah, dan berikutnya setelah feedback itu kita implementasikan, maka sebaiknya dikomunikasikan kepada atasan dan yang memberikan feedback. Karena tadi Prof. Toto sampaikan hal itu sangat bermakna untuk memberikan ternyata feedback yang diberikan itu ditindaklanjuti atau direcognize oleh manajemen. Nah, bagaimana halnya terkait dengan feedback yang cukup berdampak terhadap organisasi. Misalnya tadi terkait dengan perubahan kurikulum. Misalnya kurikulum yang saat ini itu sudah tidak memadai dan perlu perbaikan ke depannya. Nah, untuk itu kita biasanya akan melakukan FGD yang cukup seksama. Jadi kita akan mengundang misalnya sekarang berubah jadi OGI misalnya. Nah, itu tidak langsung kita terapkan, tapi kita duduk dulu secara operasional, secara regulasi dan seterusnya, karena institusi pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan regulasi, dengan perundang-undangan dan peraturan. Nah, untuk itu kita akan godok dengan sama terlebih dahulu. Jika sudah mungkin untuk dijalankan dan itu segala kemungkinan, segala risiko sudah dimitigasi, maka diterapkan. Mungkin seperti itu kalau dari perspektif saya. Ada Mbak dari rekan-rekan yang lain? Oke, kalau tadi Mas dari Koler, itu kita pernah juga sama Koler itu kita tahu itu kita apa namanya jadi buat itu juga ada feedback sih dari Koler juga di kita. Tapi yang kita pelajari sekarang mungkin leadership ini karena di dunia itu kan juga bakal di juga. Akhirnya feedbacknya itu terkumpul berdasarkan use case. Jadi sebenarnya feedbacknya mungkin soundnya berbeda, bunyinya beda. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dikumpulin, oh ini use case untuk selama itu udah kita bangun. Nah, use case yang udah kita bangun itu adalah hasil dari feedback yang sudah kita jalani. Jadi ada beberapa hal yang mungkin agak spesifik gitu ya, nanti bisa masalahnya apakah itu lebih ke manajemen kelas kan, atau ke kualitas guru, atau misalnya lebih ke learning journey-nya secara keseluruhan relevan atau enggak, itu udah kita lakukan sendiri. Jadi biasanya kadang-kadang pun kita masih melihat ada feedback yang tadi mungkin inspirasi dengan Prof. sama Prof. Toto juga, kita juga lebih kalau feedback dari user itu seperti apa. Kadang-kadang mereka pun mungkin nggak bisa mengomunikasikannya dengan baik, padahal sebenarnya maksudnya ini. Kira-kira kalau seperti ini case-nya benar, nah itu kadang-kadang kita masukin saran. Oh iya, nah ini kita punya biasanya solusi yang kita lakukan adalah nah itu kita coba implementasikan dari use case yang ada. Gitu sih sebenarnya lebih seperti itu ya kalau saya menanggapi feedback setelah diberikan feedback itu penanggapan seperti itu. Jadi saat kita memberikan solusinya pun itu solusinya sebenarnya sudah terwujud. Ya, jadi tidak semua feedback kita tindak lanjuti atau kita follow up. Kita klasifikasikan tadi sudah disampaikan. Ada yang mungkin hanya untuk diketahui saja, kita aware saja tentang isu itu. Nothing to do, nggak perlu dikerjakan apa-apa, maksudnya oke. Terus mungkin ada yang perlu kita improve, ada yang harus segera kita laksanakan, karena itu misalnya akan sangat mengganggu kalau kita berlama-lama untuk tidak kita eksekusi. Ada mungkin yang justru harus kita edukasi, karena yang dia sampaikan justru keliru. Karena namanya mahasiswa belum tahu semua regulasi, misalnya tentang standar, tentang apa begitu, main usul-usul aja, dan nanti sesuai selera mereka. Karena kita edukasi itu ada standar, ada aturan, ada regulasi. Nah, untuk hal yang ini justru bisa kita lakukan apa namanya pencerahan untuk mereka. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak para speakers untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Mas ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Zoom. Dari Bapak Alesius kembali nih Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana institusi dapat menyeimbangkan antara upaya meningkatkan kepuasan siswa atau mahasiswa
dengan keterbatasan anggaran atau sumber daya. Kemudian hijau. Baik, itu ekspektasi disesuaikan dengan apa namanya, tuition fee. Ekspektasi disesuaikan dengan tuition fee. Ya, imbang. Jadi kalau dia membayar tuition fee tinggi, kita sesuaikan self funding. Ya, ada dari pemerintah misalnya mendanai kecuali grant-grant research gitu. Kalau misalnya fasilitas dan sebagainya, itu kalau untuk yang tuition fee-nya cukup mahal, ya kita harus berikan yang sepadan dengan itu. Tapi kalau di kampus yang misalnya tidak seperti itu, ya harus disesuaikan. Dan seharusnya studentnya juga benar-benar titik ya apa ya memahami gitu ya, atau tahu diri lah gitu ya. Kalau kita ini masa ekspektasinya begitu, ya, kira-kira begitu. Jadi kampus juga tidak boleh memberikan apa namanya fasilitas seadanya. Kampus kan bukan untuk bisnis yang seeking profit banyak-banyak. Penting bisa berlanjut, bisa sustain, bisa berkembang. Semua dikembalikan untuk pendidikan. Kemudian Kalau dengan Prof. Ya, sebenarnya kalau pendidikan ya kalau pendidikan pasti kita banyak di dunia tuition fee. Kalau kita mungkin lebih ke tingkat fee lah ya, dari perusahaan ke karyawan. Tapi thanks to teknologi juga sebenarnya OPEX kita juga sebenarnya segitu aja ya kalau dari kelas. Nanti lebih ke arah misalnya mereka maunya kan kita kan pasti jelasin ya kalau misalnya mau yang kayak ini itu apa aja yang kita bisa fasilitasi gitu ya. Mungkin dari segi tim kami yang lebih personalized ada tiap user bahkan kalau levelnya mereka biasanya maunya lebih tapi kita ada penyesuaian di biayanya. Boothnya mau pakai yang dari native speaker yang US atau UK, nah itu juga beda dong kalau pakai yang lokal atau mungkin pakai yang native speaker yang dari Filipina atau mungkin dari apa namanya Portugal ada bahkan juga jadi saya juga memang yang spesifik gitu misalnya itu penyesuaian gitu ya. Tapi kalau kita sih dari segi operational expenditure kan kita banyak application base itu lama kita ada yang nanti tinggal mereka mau pakai di dalam produk. Oke, baik, menambahkan dari rekan-rekan sebelumnya bahwasanya mungkin perusahaan atau institusi tersebut itu harus memiliki target marketnya. Jadi apakah memang target marketnya itu mereka yang low cost? Jadi mereka memang memiliki tadi tuition fee yang sedang-sedang aja. Nah untuk itu ya mungkin fasilitasnya adalah standar minimalnya disesuaikan. Tapi ketika mungkin target marketnya kita adalah mungkin tadi level tinggi atau mungkin kita seringkali menyebutnya adalah dengan apa ya barang-barang yang customized gitu kan ya. Nanti itu mungkin harganya juga harus disesuaikan dan mungkin fasilitasnya juga harus memenuhi ekspektasi mereka. Nah untuk itu mungkin kalau boleh meringkas, yakni perusahaan harus melihat target market dia itu siapa. Nah, apakah kalangan menengah, kalangan bawah atau kalangan atas? Kalau memang kalangan atas ya memang harus fasilitasnya harus maksimal, fasilitasnya harus memenuhi sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu mungkin jawaban dari tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke, mungkin kembali lagi kepada hadirin yang hadir secara offline. Ada yang mau bertanya? Boleh berhubung Mbak. Ya, selamat sore, Prof. dan Kak Andre juga. Saya mau tanya, sebenarnya mungkin tadi udah disebut ya, cuman saya pengen minta dirangkum ulang elemen-elemen yang membentuk kepuasan pelanggan terhadap institusi pendidikan itu apa saja dan apakah ada core differentiation
dari sektor formal dan non formal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sektor non formal, jadi sebenarnya saya punya cita-cita pengen buka les gitu ya, untuk anak-anak preschool tapi gitu. Nah ini kan proses apa tadi mengukur kepuasannya kan jadi agak membingungkan ya, karena ini anak-anak masih kecil gitu, nggak bisa secara langsung kita ambil data primernya untuk kamu puas gak gitu ya. Siapa tahu ternyata eh, apa namanya ya, mereka ya masih sangat subjektif gitu ya. Ada nggak ya tips dari Bapak atau Prof eh, mengenai mungkin eh, gimana cara ngambil data kepuasan itu apabila kalau misalkan target konsumen kita ini adalah preschooler gitu. Terima kasih. Monggo langsung dijawab Pak. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian atau dari reputasi. Jadi kalau boleh diringkas, sebetulnya di dunia ini banyak lembaga pemerintah, banyak lembaga yang menilai reputasi sebuah institusi atau sebuah lembaga. Mungkin kalau di pendidikan ada QS gitu ya, ada QS, kemudian ada akreditasi dan seterusnya. Dan mungkin akreditasi di tempat lain juga ada mungkin ya, di tempat lain mungkin di industri dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata akreditasi atau pemerintah itu mereka memiliki penilaian yang cukup berbeda atau cukup beragam. Nah, mungkin penilaian tadi akreditasi nasional ke internasional cukup berbeda mungkin tolak ukurnya dan indikatornya. Nah, ringkasnya adalah ketika kita ingin membangun reputasi, kita harus melihat siapa customer kita atau siapa yang akan menilai kita. Sehingga indikator-indikator yang akan kita maksimalkan itu bisa sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai usaha atau memulai bisnis atau memulai hal apapun, maka kita harus paham dulu, understanding the environment. Lingkungan kita itu kayak apa, lingkungan bisnis kita itu seperti apa, supaya kita paham siapa lawan bicara kita, siapa konsumen kita, dan seterusnya. Yang kedua, tadi terkait dengan kalau untuk preschool gimana, mereka belum bisa ngisi kuesioner. Nah, mungkin kalau kita bisa analogikan, kalau saudara seorang dokter, kemudian ada anak bayi datang ke saudara dan dia nangis-nangis, nggak mungkin kita tanya anak bayinya, kamu sakit apa ya? Nggak mungkin, karena dia belum bisa bicara, belum bisa mengeluh dia sakit apa, tapi tahunya dia nangis aja, mungkin nangisnya karena lapar. Nah, begitu juga mungkin untuk preschool, kita bisa lihat karakter dari siswanya, apakah dia nyaman, kan bisa kelihatan antara dia nyaman menikmati pendidikan itu atau enggak, atau dia pengen buru-buru pulang. Nah, kalau buru-buru pulang ya fix, berarti yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Dia nggak puas berada di situ. Tapi ketika dia diajak pulang, nggak mau, saya nggak mau pulang, saya mau di sini aja. Ya, berarti yang kita berikan itu memberikan ekspektasi sesuai dengan harapan dia. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau kami dulu juga pernah preschool juga. Jadi dulu waktu itu kita masih di K-12. Nah, jadi K-nya itu kan kindergarten. Kindergarten, tapi ada lagi nanti yang di bawah itu yang umur 3 tahun, 4 tahun gitu sebelum masuk TK. Kita pernah ada program juga. Kebetulan apa namanya, yayasan yang kita kerjasama itu waktu itu pengen masuk kita ke sana. Setelah pengalaman kita ya, selama kita preschool as non-formal advisor, hubungannya sama orang tua, fully 100% sama orang tua. Memang, maksudnya dia karena ini kan online, terus pasti ada orang tua yang jagain di belakang gitu. Jadi anaknya udah nggak kelihatan di Zoom lagi, udah misalnya gurunya udah baik apa buat manggil, ya apa suatu namanya, tapi anaknya udah manggil kemana, itu memang udah kelihatan banget dari situ. Kalau konsepnya mungkin dari offline, mungkin saya nggak terlalu banyak ya pengalaman. Karena kita juga ada di samping program kita yang visual. Cuman kalau saya boleh kasih insight sih, benar-benar orang tua sangat berpengaruh. Kayak anak-anak, anaknya kalau ditanyain juga orang tua bakal bilang, oh ini anak saya kemarin enjoying sama miss siapa, sama pak siapa. Oh misalnya abunya
bilang bahwa oh kayaknya anaknya udah nggak mau lagi, biasanya mereka ada minta alasan gitu ya, kayak ini harus les yang lain lah atau apa, itu berarti mulai ada tertentu, mungkin kita melihatnya dari situ. Baik, saya menambahkan, jadi kita mungkin positioning kita mau misalnya English for Fun atau English for Academic atau English for Kids begitu ya, standing position kita di mana, kemudian kalau kita mau mengobserv tadi sepakat dengan Pak Agus bahwa kita lihat saja gesture dari mereka ya, tadi Mas Anda juga bilang Pak, udah tahu kemungkinan ya udah fix atau udah fix, bukan mungkin lagi kurang nyaman atau apa. Kita juga bisa tanya bagaimana orang tua atau wali muridnya ya, bagaimana mereka tenang, nyaman, improve sesuai ekspektasi dan sebagainya. Mungkin dengan demikian bisa kita melihat apa yang kita provide, apa yang kita berikan sesuai harapan mereka atau tidak. Demikian. Terima kasih Pak, semoga terjawab ya Mbak. Oke, ini ada satu last question dari Zoom. Menghadapi generasi yang berbeda, dulu lebih banyak milenial, sekarang lebih banyak Gen Z yang lebih praktikal. Di mana generasi Z ini lebih nyaman melakukan semua hal melalui gadget dan internet. Contohnya, 10 tahun yang lalu untuk nyari universitas kan orang pergi ke Edufair. Tapi sekarang Gen Z lebih prefer untuk dapat informasi kampus itu lewat internet atau bahkan melakukan pendaftaran juga via internet. Nah, bagaimana cara universitas atau instansi beradaptasi dengan kondisi seperti ini? Baik, kami sendiri melakukan semua kita hal yang konvensional seperti besok tanggal berapa itu yang di GSC ada itu fair, lakukan buka di GSC, kemudian yang di Balai Kartini dan waktu dekat ada kita. Kemudian dengan sosmed dan lain sebagainya, website dan lain sebagainya, kita lakukan itu. Jadi semua kita lakukan secara komprehensif lengkap gitu ya, karena ada anak-anak yang tadi sudah sangat maju tapi punya orang tua yang juga belum, sehingga kita harus berikan juga kesempatan untuk orang tua datang ke kampus, ada apa itu kampus tour dan lain sebagainya, kita undang mereka ya, untuk datang, atau kita bahkan datang ke sekolah untuk memberikan presentasi, memberikan program-program kita gitu ya. Sebagai tech company pasti komitmen kami selalu pengennya sesuai dengan pembangunan yang ada. Mungkin kita kayak sekarang belajar aja, kita encourage-nya 15 menit ya aktif. Jadi nanti sebelum tidur kadang-kadang atau mungkin kalau pas baru bangun tidur atau pas lagi lunchtime gitu, kita 15 menit diri sama aktivitas yang ada dari tadi kita. Cuman kita juga tetap ingin menyesuaikan user kita yang mungkin memang bahkan kita bilang umurnya masih ada senior gitu ya, jadi mereka masih ada kesulitan juga nih, bahkan untuk menggunakan Zoom misalnya atau online learning masih kita fasilitasi, walaupun sangat sedikit ya kebetulan case-nya untuk offline learning. Jadi kita datang, jadi memang kita persiapkan guru-guru yang mungkin cuma ada di Jabodetabek saja, tapi mereka tidak datang ke kantor untuk sampai itu belajar. Jadi kita tetap coba sih, maksudnya selama kita masih punya case dan kita masih punya user yang berbeda, selalu kita support. Baik, menambahkan dari pemaparan sebelumnya bahwasanya memang menarik minat dari pasar itu cukup penting. Nah, untuk itu komunikasi yang dilakukan oleh institusi atau oleh pendidikan itu harus bisa diakses oleh semuanya. Nah, untuk itu kita punya banyak divisi, ada seperti divisi branding communication, kemudian ada yang fokus pada website, bikin video dan seterusnya, sehingga dari apa yang kita miliki itu bisa tersampaikan kepada calon customer atau kepada calon mahasiswa dengan baik. Nah,
Untuk itu ketika calon mahasiswa atau konsumen tersebut mencari informasi, maka bisa diakses di semua platform, di semua media, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan di pendidikannya atau proses operasional pendidikannya, kalau dulu siswa mau akses literatur itu harus datang ke perpustakaan. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi mereka bisa akses literatur dimanapun, bisa akses perpustakaan dimanapun dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi mungkin adaptasi teknologi itu diintegrasikan oleh institusi kami untuk memfasilitasi baik calon mahasiswa maupun mahasiswa yang sedang belajar. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan nih baik offline dan juga online. Mungkin cukup sekian session Q&A kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saat ini kita akan moving on ke acara selanjutnya yaitu adalah speaker appreciation. Jadi mungkin Bapak-Bapak tetap di depan dan saya mau mengundang Bu Michelle selaku AVP dari Partnership dan Acquisition Makari untuk boleh maju ke depan dan memberikan sedikit apresiasi untuk para speaker kita pada hari ini. Boleh dari yang pertama ada Bapak Asosiat Profesor Dr. Agus Munandar selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Esa Unggul. Boleh tepuk tangannya mungkin teman-teman sekalian. Iya. Lupa lagi. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada Bapak Andre Bonito selaku founder dan CEO Linggotalk. Silahkan maju ke depan, Pak. Dan yang terakhir ada Bapak Profesor Toto Rusmanto MCOM dari Head of Accounting Technology Program Binus University. Oke, yang terakhir, mungkin mohon maaf kita mau foto bersama lagi untuk ketiga speakers bersama Kak Oci dan juga Bu Michelle. Kameranya mana dulu? Oh, yang itu, oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak, mungkin boleh kembali ke wardrobe. Terima kasih Ci, terima kasih Kak. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara, tapi sebelum itu boleh dikeluarkan ponselnya buat Bapak Ibu yang mengikuti di Zoom juga boleh mengeluarkan ponselnya. Kita cukup minta waktunya 2 menit aja untuk memindai kode QR yang ada di depan layar ini untuk mengisikan feedback form. Jadi kami dari tim Makari mengharapkan Bapak dan Ibu bisa memberikan aspirasinya supaya event-event ke depannya lebih menarik lagi. Aku persilahkan mungkin 2 menit untuk mengisi form yang ada di depan.
Semoga sudah selesai mengisi feedback formnya ya. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para speakers, untuk moderator, dan juga untuk para hadirin Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti dan berpartisipasi aktif, baik secara offline maupun secara online. Akhir kata saya pamit undur diri dan sampai bertemu di acara-acara berikutnya.